Setiap kali kita memperingati momen Isra Miraj, saya selalu bertanya begini, apa makna bahwa Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Jazirah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik ke langit untuk mendapatkan satu perintah, yaitu sholat. Pasti ada satu momen dan juga konteks yang membuat perintah sholat ini, walaupun sebenarnya sudah turun sebelumnya, tapi yang 5 waktu ini diturunkan pada tahun ke-10 dalam peristiwa Isra Miraj itu. Kalau kita melihat konteks sejarahnya, Rasulullah SAW pada tahun itu sedang memasuki satu situasi yang benar-benar buntu. Mereka baru saja, kaum muslimin, Rasulullah bersama sahabatnya keluar dari isolasi. Kemudian setelah itu paman beliau Abu Thalib meninggal, yang merupakan backup politik dan keamanannya. Lalu istri beliau yang sangat beliau cintai, Khadijah, juga wafat, yang merupakan backup psikologis, emosional, sekaligus juga backup finansial. Situasi ini berat dalam perjalanan dakwah beliau di Mekah itu. Dan untuk itu Allah mengangkat beliau dalam satu perjalanan menuju langit. Jadi salat ini diturunkan dalam momentum itu. Momentum ketika dunia lagi buntu. Itu artinya apa? Semua yang buntu ini dibuka dalam satu celah komunikasi baru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke langit, waktu ke Masjidil Aqsa, kan sudah terasa jarak yang jauh itu jadi dekat. Begitu naik ke langit sekarang, coba kita bayangkan di mana letaknya Masjidil Haram di situ. Di mana letaknya Jazirah? Di mana letaknya planet ini, bumi ini dalam keseluruhan tatanan alam raya ini? Tidak terlihat sama sekali. Semuanya tiba-tiba menjadi kecil. Di sini Allah mengajarkan kita bahwa kita ini sedang berurusan dengan Tuhan semesta alam. Allahu Rabbul Alamin. Dan pemaknaan inilah yang membuat Rasulullah SAW kelak keluar dari sempitnya dunia kepada luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat kerajaan yang tidak terbatas ini, maka kesedihan ini hilang seketika. Ini tidak ada maknanya sama sekali. Dari sini juga Rasulullah SAW mendapatkan satu kekuatan, tangga naik orang mukmin menuju ke langit. Itu sebabnya setiap kali Rasulullah SAW mengalami kesulitan, beliau selalu menyelesaikannya dalam sholat. Dan itu sebabnya seluruh perintah sholat ini kita lihat itu mewadahi seluruh kebutuhan psikologis kita semuanya. Kita lagi sedih, kita pergi ke sholat. Kita lagi susah, kita pergi menyelesaikannya dalam sholat. Dan karena itu, ini satu-satunya rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun juga. Sehat atau sakit, perjalanan atau tidak berjalan, perang atau damai. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Itu sebabnya juga sholat disebut sebagai as-salatu imaduddin. Ini adalah rukunnya agama. Tapi di sini kita bertemu dengan makna yang sangat fundamental itu tadi. Bawalah seluruh masalah kita ke dalam sholat. Bawalah seluruh kesempitan hati kita ke dalam sholat supaya kita mendapatkan keluasan. Bawalah seluruh keterbatasan kita ke dalam sholat supaya kita mendapatkan kekuatan dari sumber yang tidak terbatas. Maka sholat ini adalah sumber energi, baik bagi kita maupun energi perubahan. Maka kita menyaksikan bahwa setelah peristiwa Isra Miraj ini, Rasulullah SAW langsung melakukan langkah-langkah raksasa sesudahnya. Menyiapkan pendirian negara Madinah, melakukan hijrah 3 tahun kemudian, mendirikan negara Madinah, dan kelak juga kembali membebaskan Mekah. Makna sholat seperti inilah yang harus kita ingat kembali setiap kali kita mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj.